Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Insyaallah hari ini kita akan membahas beberapa hal ya dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kita mulai pada slide yang pertama. Ya, sebelum masuk ke materi, ini perlu saya sampaikan terkait deskripsi, juga tujuan mata kuliah supaya kita sama-sama bisa memantau proses ini sampai kepada tujuan dari mata kuliah yang akan kita ikuti dari awal sampai akhir. Oke, deskripsi mata kuliah yaitu mengkaji berbagai teori serta praktek MSDM strategik, terutama dengan menggunakan pendekatan diagnosis kondisi internal dan eksternal perusahaan untuk mencapai sasaran SDM yang unggul. Jadi topik pembahasannya mencakup masalah rekrutmen dan pengetahuan SDM, sistem insentif, dan perencanaan serta pengembangan SDM. Itu deskripsi mata kuliah yang akan kita ikuti bersama-sama. Terkait tujuan mata kuliah ataupun kompetensi yang akan dikembangkan, yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan arti manajemen SDM dan tahapan-tahapan pengadaan SDM. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep mengenai MSDM sehingga dapat berperan aktif dalam merumuskan dan menerapkan di institusi tempat kerjanya masing-masing. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta mencari alternatif pemecahan masalah MSDM yang kompleks untuk kemudian dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan manajerial dalam merancang dan mendesain model MSDM yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan kita masing-masing. Ya, kemudian ini pokok bahasanya ada beberapa pokok bahasan, tetapi yang akan dibahas sama-sama kita pada hari ini adalah satu pokok bahasan terkait teknik wawancara. Ya, ini kita mulai dari definisi. Ya, ada beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya tentang definisi ataupun pengertian wawancara. Yang pertama, wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam metode ini, peneliti dan responden secara langsung ataupun tatap muka tentang perolehan lisan informasi dengan pandangan untuk mendapatkan data yang mungkin menjelaskan masalah studi. Kemudian definisi atau pengertian yang kedua, yaitu pemahaman wawancara adalah proses interaksi dengan tujuan serius yang memiliki maksud dan tujuan untuk bertukar perilaku dan melibatkan kegiatan tanya jawab. Kemudian yang selanjutnya, wawancara adalah kegiatan yang dipimpin dan merekam percakapan atau tatap muka percakapan di mana seseorang menerima informasi dari orang lain. Nah, dari beberapa pengertian tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kegiatan wawancara itu adalah kegiatan interaksi yang dilakukan oleh dua orang ya. Ada yang diwawancara, ada yang mewawancara dengan serius dengan maksud untuk untuk memperoleh informasi ataupun data yang diinginkan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah sebuah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup. Jadi pewawancara harus menjaga atau merahasiakan nama maupun informasi mengenai narasumbernya dengan cara memasukkan atau memberi inisial narasumber tersebut. Yang keduanya adalah wawancara terbuka. Wawancara ini bertolak belakang dengan yang sebelumnya ya, kalau tadi tertutup. Yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas. Yang ketiga adalah wawancara konferensi. Wawancara konferensi dilakukan oleh seorang pewawancara dengan narasumber dan sebaliknya. Contoh misalnya di acara-acara seperti talk show gitu ya, atau misalnya wawancara sejumlah narasumber di acara-acara yang formal begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Contohnya misalkan wawancara kepada artis gitu ya, kemudian pejabat, grup band yang memang mereka memiliki prestasi, atau wawancara kepada
orang-orang lain yang menurut kita mereka berprestasi dan ada informasi yang akan kita gali, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah wawancara individual. Wawancara individual adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan seorang narasumber, atau disebut juga wawancara individual ini adalah dengan wawancara perorangan. Wawancara terpimpin selanjutnya ya, yaitu wawancara yang dilakukan dengan terstruktur. Nah, jadi wawancara jenis ini biasanya menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Ya, seperti misalkan kita mewawancari dokter ya, profesi-profesi tertentu ya, polisi, guru dan yang lainnya. Yang terakhir adalah wawancara bebas. Jadi wawancara bebas ini adalah wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu atau bisa juga disebut dengan wawancara spontan gitu ya. Itu jenis-jenis wawancara. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik wawancara. Yang pertama menumbuhkan rasa percaya diri, kedua mempersiapkan diri sematang-matangnya, ketiga memilih strategi yang tepat, empat memilih tempat yang tepat. Jadi tempat yang tepat itu yang nyaman untuk kedua belah pihak ya, suasananya, kemudian juga tidak ribut gitu ya. Yang jelas yang nyaman ya untuk kedua belah pihak. Kemudian memilih nada yang tepat, kemudian menguasai cara bertanya, mengajukan pertanyaan yang tepat ya. Jadi poin-poin ini sebetulnya juga sama dengan poin-poin yang dibahas di public speaking ya. Ada teknik-teknik tertentu begitu. Selanjutnya adalah manfaat dan tujuan wawancara. Yang pertama mengetahui sebuah informasi yang diinginkan dari sumber yang ingin diwawancara. Jadi ketika kita mewawancara seseorang maka tujuannya adalah untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data dari orang yang kita wawancarai. Ya, untuk hal apapun disesuaikan dengan tema yang sudah dipersiapkan. Yang kedua berkenalan dengan orang yang istimewa ya dalam pribadi ya ataupun secara pribadi, profesi ya, atau sumbangannya kepada masyarakat seperti apa. Yang ketiga menambah wawasan, ya keempat memberikan inspirasi dan mendorong semangat hidup. Yang terakhir yaitu metode wawancara. Yang pertama menentukan tema. Kita harus menentukan tema dulu nih wawancara ini apa yang akan kita angkat. Ya, informasi apa yang ingin kita dapatkan, data apa yang akan kita ingin peroleh. Yang kedua, setelah kita menentukan tema adalah membreakdown tema itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, membuat instrumen pertanyaan. Yang ketiganya adalah menentukan narasumber. Siapa nih kira-kira yang cocok dengan tema dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita persiapkan dari tema tersebut. Baru kita menentukan narasumber. Keempat, melakukan wawancara dengan bahasa yang sopan. Ini kembali kepada yang tadi ya, teknik wawancara. Bagaimana kita memilih tempat, memilih kata-kata, gestur tubuhnya juga harus betul-betul diatur oleh kita, nada suaranya juga harus diatur oleh kita ya. Kemudian yang kelima adalah menuliskan kembali hasil wawancara dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, saya rasa untuk materi ini kita cukup sampai di sini dan akan kita kembangkan materi ini melalui diskusi ya. Oleh karena itu silakan kepada para mahasiswa untuk mendiskusikan terkait ini karena ini juga tema yang sangat menarik. Dari Ibu sudah cukup. Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.